Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah saat saya meminta siswa memberikan refleksinya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya meminta mereka menuliskan berbagai keluhan, komplain, atau apapun tentang saya dan pembelajaran selama ini. Ternyata banyak sekali curahan hati yang mereka tuliskan, dan saya menjadi tersadarkan bahwa mereka ternyata merasa takut kepada saya. Mereka merasa terbebani atas tugas-tugas yang saya berikan. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran di modul 1.2 adalah saat saya membuat video pembelajaran di dalam kelas. Saat itu, suasana kelas dan penyampaian materi penuh senyuman dan semangat, juga sangat menyenangkan. Hingga di akhir pembelajaran terdengar suatu ungkapan dari salah satu siswa yang mengatakan bahwa, "Coba setiap belajar kayak gini." Hal itu membuat saya terkejut dan tersadar, oh ternyata bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidaklah menyenangkan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa untuk memerdekakan siswa dalam belajar diperlukan pengalaman yang mendalam akan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru adalah menuntun, bukan memberi atau menjadi sumber materi pelajaran, bahwa mendidik haruslah sesuai dengan kodrat alam anak, di mana setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Tugas guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada mereka. Kemudian mendidik haruslah sesuai dengan kodrat zaman, di mana cara belajar mereka tidaklah sama dengan cara belajar kita waktu sekolah dulu. Sehingga salah bila kita menjadikan pengalaman belajar kita waktu sekolah dulu sebagai acuan bagaimana cara kita mengajar kepada anak-anak. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa anak bukanlah kertas kosong, tapi kertas penuh berisikan tulisan samar. Kewajiban kita adalah menuntun mereka dan menebalkan segala tulisan baik itu menebalkan segala tulisan baik itu agar menjadi budi baik dan pengalaman dan pegangan hidup yang baik bagi siswa. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, merdeka, seperti yang dipaparkan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntunnya haruslah memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini akan menjadi pegangan bagi guru dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, akan menjadi pegangan sebagai perannya untuk menggerakkan komunitas praktis, kemudian sebagai coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi antar guru, sehingga guru dapat mewujudkan kepemimpinan siswa. Perasaan yang saya rasakan saat momen itu terjadi adalah saya merasa seperti tersambar petir. Saya yang menyangka diri saya paling disenangi siswa, ternyata mereka lebih segan atau takut kepada saya. Saya merasa berdosa. Saya yang mengira pembelajaran yang saya lakukan sudah baik, ternyata pembelajaran yang saya lakukan adalah beban bagi mereka. Tapi saya juga merasa bersyukur karena saya segera mengetahui hal tersebut, sehingga saya berkesempatan memperbaikinya. Misalnya dengan mempelajari modul-modul di pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari peristiwa-peristiwa yang saya alami adalah sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa siswa harus diberi tugas agar mereka belajar di rumah. Siswa harus patuh terhadap guru agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Siswa harus menerima materi pembelajaran yang disampaikan guru, karena dari situlah siswa belajar. Tapi sekarang saya mulai berpikir bahwa pemberian tugas bukanlah solusi. Agar anak belajar, maka guru haruslah dapat mendesain rencana pembelajaran yang menyenangkan, berpihak kepada murid.
Kemudian mempertimbangkan kodrat alam mereka dan melakukan pembelajaran dengan memegang nilai-nilai guru penggerak. Rencana penerapan ke depan. Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya berencana: satu, menyusun perencanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan kodrat alam murid dan berpatokan pada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, melakukan tes diagnostik non-kognitif secara rutin sebelum melakukan pembelajaran, agar saya bisa memahami perasaan murid sebelum belajar dan memberikan tuntunan yang tepat selama proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran agar saya dapat mengetahui perasaan dan pengalaman belajar murid, agar saya mengetahui adakah pengalaman belajar yang bermakna pada murid dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga saya dapat melakukan evaluasi diri untuk mewujudkan merdeka belajar pada murid.